Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Pengkhotbah pasal ke-7. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Pasal ke-5 dan 6 menerangkan bagaimana melihat hal-hal yang tidak bisa diteliti. Hari ini kita melihat pasal ke-7. Pasal ke-6, pasal yang di ayat terakhir, ayat 10-11. Jadi, pasal 10 dan 11, ayat ke-10 dan 11 itulah untuk masuk dari pasal ke-7, membawa untuk masuk ke pasal ke-7. Di awal pasal ke-7 sampai dengan 8, dua pasal ini menerangkan tentang segala sesuatunya susah untuk diketahui terlebih dahulu karena manusia tidak bisa mengendalikannya. Di bawah matahari manusia tidak bisa mengontrolnya. Jadi melihat di pasal ke-7, tema hari ini cukup panjang. Di bawah matahari manusia tidak bisa mengatur akan nasibnya dan juga dan kapan akan pergi. Manusia sangat terbatas. Jangan mengira kamu apapun bisa melakukannya. Kita tidak bisa menetapkan, dan juga kita tidak bisa mengubah keadaan sekarang. Bahkan sekarang yang telah kamu alami, sesungguhnya dalam keadaan sekarang juga kita tidak berdaya, tidak bisa mengubahkannya. Tetapi untuk masa depan, pada saat kamu tidak lagi di dunia ini, dan setelah engkau tidak ada di dunia ini, kamu lebih-lebih lagi tidak bisa mengetahui dan mengendalikannya lagi. Dan ini semua yang tidak mudah. Ini adalah penelitian dari pengkhotbah, dan saya mengambil kesimpulan dan bagi kita di dalam jajahan kerajaan negara Persia, apa yang dilakukan oleh kerajaan Yehuda, orang-orang Yahud. Pengkhotbah melihat kita tidak bisa mengubah keadaan yang sekarang. Nasib kerajaan Yehuda, apapun yang kita lakukan tidak sanggup dan juga tidak bisa mempengaruhi, dan juga untuk masa depan kita tidak tahu. Demikian juga dalam keadaan COVID ini. Saya hari ini mengumpul banyak kekayaan, mengerjakan banyak yang kebaikan. Saya menjadi orang yang baik. Saya menjadi orang yang benar dan lurus. Saya melakukan kebaikan. Mungkin masa hidupku akan baik, menjadi orang yang baik, melakukan kebaikan. Aku tidak berdosa. Aku menjadi orang yang saleh dan menjadi orang yang tegar, yang berguna bagi masyarakat. Saya mengharap agar dalam seumur hidup saya bisa mendapatkan yang terbaik, punya kekayaan, ada harapan,
dan nama yang baik semua itu akan menjadi hidup saya baik, dan saya melakukan segala sesuatu apakah saya bisa terhindar dari segala bahaya. Pengkhotbah memberitahukan tidak. Bagi kita hari ini memberikan satu peringatan yang besar bagi kita. Bagaimana kita di bumi ini yang terbaik? Bagaimana melakukan yang terbaik? Kita ingin mempunyai hidup yang baik, punya kehidupan yang baik. Juga kita ingin masyarakat negara kita baik. Tetapi pengkhotbah memberitahukan kepada kita, kita tidak bisa mengendalikannya. Kita tidak bisa mempengaruhinya. Dan juga kita tidak tahu bagaimana masa depan kita. Dan sekarang kita sebagai orang, kita tidak bisa mengetahui apa-apa. Dan juga di bawah matahari manusia tidak bisa mengatur akan hidupnya dan juga masa depan akan kematiannya. Pengkhotbah di masa itu dia punya penelitian yang demikian, dan pasal ke-7 dimulai sampai pasal 12. Pasal 7 sampai 8 adalah penelitian pengkhotbah. 9 dan 10 mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan. Hari ini kita melihat pasal ke-7, dan minggu depan 4 pasal akan mengajar kita apa yang harus bagaimana cara kita harus melakukannya. Setelah penelitiannya demikian, bagaimana kita melakukannya? Pasal ke-7 mau dibagi dua bagian kecil, ayat 1 sampai dengan 14. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terbaik. Tadi saya menerangkan bahwa kita ingin menjadi orang yang terbaik dan sehingga mempunyai hari yang baik, tapi apakah bisa demikian? Sesungguhnya di bawah matahari, sebagaimana baiknya yang kamu lakukan tidak menjadi jaminan kamu akan mempunyai hidup yang baik. Sebab kita tidak tahu apa itu yang baik. Sekarang kamu melihat ini baik, ini berbuat demikian juga baik. Apakah sungguh-sungguh baik? Belum tentu. Kita masuk dalam ayat-ayat. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar didikan orang yang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Hari ini 29 ayat ini saya tidak secara satu persatu untuk dijelaskan, karena membaca juga perlu. Ayat pasal 4 dijadikan satu. Kita tidak tahu akan masa depan. Masa depan kita tidak tahu.
Nama yang haram lebih baik daripada minyak yang mahal. Ada minyak yang mahal, ada satu kehidupan yang baik, dan segala sesuatu kamu miliki, dan hidupmu di hari-harimu penuh dengan minyak mahal, berarti kamu berkelebihan. Bahkan kamu kerajaan, keturunan kerajaan, atau kamu orang yang kaya. Jadi kamu sangat peduli akan dirimu sendiri. Tetapi nama lebih harum daripada minyak mahal. Dalam arti nama yang bisa ditinggalkan lebih lama. Walaupun orang itu sudah meninggal, tetapi namanya masih ada. Tetapi setelah manusia meninggal, minyak tidak berguna lagi. Jadi nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Yaitu masa depan yang mempengaruhi itu lebih baik daripada di hari-hari yang pendek sekarang. Kemudian dikatakan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kenapa? Karena pada waktu kamu lahir di dunia ini dan hari-harinya kamu tidak tahu. Tetapi hari manusia meninggal, kamu tahu bahwa seumur hidupmu demikian. Dia merasa lebih baik tahu daripada yang belum tahu. Jadi dia punya penglihatan demikian, dan kesimpulannya yang terakhir, suatu yang berakhir lebih baik daripada yang awal. Karena pada hari yang awal kamu tidak tahu apa yang terjadi, dan manusia tidak bisa tahu dan mengendalikannya. Bagaimana hari yang terbaik dia sendiri tidak tahu. Dia tidak bisa untuk mengendalikannya. Dan pengkhotbah pada waktu hari kelahirannya hari kematiannya lebih baik daripada hari kelahiran, karena pada hari kelahirannya dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi pada hari kematian dia sudah tahu apa yang terjadi, dan dia tahu bahwa di dalam hidup manusia seumur hidupnya tidak ada jaminan, dan hubungan dengan sesama berteman dengan orang sendiri atau semua orang yang mengadakan hubungan, apakah bisa mempengaruhi hidup kita sampai di ayat ke-7? Sungguh pemerasan membodoh orang yang berhikmat, dan uang suap merusak hati. Seperti di ayat 6 juga, karena setiap bunyi duri terbakar di bawah kuali, mendengar tertawa orang bodoh itu pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodoh orang berhikmat, dan uang suap merusak hati. Mendengar hadikan orang dihadik itu dan mengadakan hubungan dengan orang berhikmat itu lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Orang bodoh hanya membuatmu senang. Dia bukan terbaik untukmu dan bukan mengatakan kata yang sesungguhnya.
Jadi nyanyian orang bodoh itu sia-sia. Tertawa orang bodoh itu sia-sia, tidak berguna. Tetapi kamu lihat dia di 7, pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusak hati. Berhikmat dan suap bisa rusak, bisa berubah, merusakkan. Orang berhikmat dan orang bodoh kamu tidak bisa, kata-katanya tidak bisa kamu bedakan. Orang berhikmat, apakah dia merusak hati, kamu juga tidak tahu. Jadi kita berteman, apakah kamu punya, adakah masa yang baik atau tidak, kamu tidak tahu sebab kamu tidak bisa mengendalikannya. Kemudian di ayat ke 8 sampai dengan 12, hari-hari apa yang terbaik juga kita tidak tahu. Hari-hari kita tidak tahu, sesungguhnya kita sangat dalam bahaya. Akhir suatu hal yang lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Jangan lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Di sini kita mengerti, tidak saya jelaskan. Ayat ke-10, janganlah mengatakan mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasar hikmat engkau menanyakan hal itu. Kita jangan mengatakan zaman dulu atau hari-hari dulu lebih baik daripada sekarang. Atau berkata dulu, hari-hari kita dulu ini dikarenakan, di hari-hari yang dulu itu baik dikarenakan apa, disebabkan oleh apa. Kita jangan berkata demikian. Kemudian kita tahu alasannya, kemudian kita berbalik melakukan akad seperti yang dulu, itu juga tidak baik. Sebab dikatakan bukannya berdasar hikmat engkau menanyakan hal itu. Kamu mengira dulu baik dan sekarang itu bukan yang baik, dan hari ini tidak yang baik, karena kita melakukan apa atau kita tidak melakukan sesuatu, ini tidak berhikmat. Kita semua akan berpikir, dipakai dalam hidup kita. Dulu tidak ada konflik, kita bisa mengadakan hubungan dengan bebas, makan bersama dengan bebas, siapa makan dengan siapa, berapa banyak orang juga boleh. Tetapi sampai sekarang protokol kesehatan tidak boleh. Dalam keluarga, 2 keluarga, ada orang yang mengunjungimu, cuma hanya boleh 1 keluarga, 2 keluarga. Walaupun di dalam ruang, di tempat rumah pribadi, cuma 2 keluarga. Banyak 1 keluarga itu sudah melanggar peraturan untuk protokol kesehatan konflik ini. Dan kita bisa berpikir, masa dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Dan kita terus berdoa untuk bisa kembali di masa yang dulu. Di ayat ini Alkitab memberitahukan kita, aku ada dapat petunjuk lagi. Kalau kita terus untuk memohon demikian, kita
tidak berdasarkan hikmat. Mengapa kita mengatakan zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena kita tidak mau terikat atau terbelenggu, dan sekarang seperti tidak bisa berdagang atau di restoran tidak bisa untuk berdagang atau bisnis, atau banyak di tempat yang tidak bisa pergi, dan juga di tempat-tempat agama dan gereja juga harus tutup. Saya hidup 67 tahun belum pernah mengalami hal-hal yang demikian ini. Dulu bisa keluar negeri itu sungguhlah baik. Ya, aku paling senang kalau bisa pergi main bola basket, tapi sekarang tidak lagi. Walaupun di rumah saya membuat satu tempat main bola basket, saya mengambil poin, beritahu kalian, saya mengambil untuk poin ketiga 8 langkah. Saya berjalan 8 langkah di satu tempat. Saya membuat satu ring jalah untuk masukkan bola di situ. Dan di sini saya belajar untuk masukkan bola yang tinggi, kemudian bisa masuk. Kalau terkena akan jala itu, saya dapat poin. Saya belajar, saya sendiri di situ bagaimana mengatur gerakan saya, dan saya setelah nanti kalau sudah bisa main bola basket di luar, wah, semua kungfunya bisa keluar semua. Karena kungfu saya untuk masukkan bola basket sudah sangat baik, dan saya merasa punya kungfu tersendiri. Ini adalah rahasia untuk berlatih. Walaupun hari-hari yang demikian tidak bisa menghalangi kegiatan saya sehari-hari, walaupun kita ada virus ini, kita tidak perlu takut dan kita kembali di sini. Kita janganlah mengatakan hari di zaman yang dahulu lebih baik dari zaman yang sekarang. Dan kemudian kita berkata apa yang harus kita lakukan untuk mengubah sekarang, karena kita tidak bisa mengendalikannya. Apakah sekarang lebih jelek daripada masa yang lalu, dan berdasarkan apa kita menetapkan itu baik? Karena sesungguhnya kita tidak tahu, dan juga kita tidak bisa melakukannya karena kita tidak tahu akan masa depan apa yang terjadi. Bahkan hari kematian pun kita tidak tahu. Apakah keadaan sekarang apakah sungguh tidak baik? Iya, memang di saat sekarang kamu tidak ada minyak yang mahal, tetapi nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan ada yang lebih terbaik. Dan seharusnya apa yang harus kita lakukan di hari sekarang untuk mengubah masa sekarang? Sesungguhnya kita tidak sanggup melakukannya. Walaupun kamu bisa melakukan, apakah itu yang terbaik? Kita tidak tahu. Bahkan apa itu hikmat kamu pun tidak tahu. Apa itu hikmat kamu pun tidak baik. Apa itu yang baik kamu pun tidak tahu. Sehingga konflik sekarang, apakah siapa tahu konflik sekarang apakah itu tidak baik? Siapa yang tahu? Dari pikiran orang. Sekarang konflik, sehingganya lapisan atmosfer ada perubahan. Lapisan atmosfer ada perubahan dan semua kembali pada nol. Setidaknya sekarang
Setiap orang tahu bahwa setiap kita pun sangat terbatas. Setiap orang tahu sangat terbatas, dan juga kita tahu segala sesuatunya kita tidak bisa, tidak sanggup. Memang ada sebagian orang tidak tahu, tetapi kebanyakan orang akan tahu. Jadi kita bisa merenungkan kembali, dan juga hari sekarang masanya untuk saling membantu dan memikirkan apa yang terbaik. Dan belum tentu sekarang masa ini sekarang tidak baik. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Ayat 11 sampai dengan 14. Di sini ambil kesimpulan. Karena sesungguhnya kita tidak tahu akan masa depan kita. Dan juga kita tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depan kita. Hikmat adalah sama yang baik. Di bawah matahari mendapatkan hikmat itu adalah merupakan satu keuntungan. Mendapatkan warisan dan mendapatkan hikmat itu suatu yang keuntungan bagi orang yang melihat matahari. Ayat 14 juga dikatakan, karena mengapa? Pelindungan, perhatikanlah pekerjaan Allah, siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya. Kamu harus memperhatikan pekerjaan Allah. Dan seperti zaman sekarang dan hari-hari kita tidak bisa membuat perubahan apapun. Demikian juga yang dikatakan di ayat 1 sampai 11. Di sini kita tidak tahu apa yang bisa kita akan masa depan kita. Di sini kesimpulan kita harus meneliti, harus memperhatikan pekerjaan Allah, dan juga siapa yang dapat meluruskan apa yang telah bengkok. Kalau di sini dunia ini telah berbengkok, Tuhan sanggup untuk bisa meluruskannya. Seperti sekarang konflik seluruh dunia bengkok, dan juga seluruh telah berubah. Siapa yang bisa meluruskannya kembali? Tidak ada seorang pun yang bisa meluruskannya. Kita berharap pada vaksin, memang ada bantuan, bisa membantu, tetapi apakah bisa seluruhnya? Kalau dia berubah virus menjadi varian yang lain, bagaimana harus kita lakukan? Yang telah dibengkokkan Tuhan tidak dapat diluruskan oleh manusia. Kita tidak bisa menentukan langit dan bumi. Kita sangat terbatas, hanya kita melihat akan pekerjaan Tuhan. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah. Bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah juga seperti juga hari mujur, supaya manusia dapat menemukan sesuatu mengenai masa depan. Baik kita mujur atau malang, kita harus ingat akan Tuhan. Kamu menikmati bagian yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan serakah, kita harus menikmati, kita harus puas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus banyak mengingat akan Tuhan, karena manusia
di sini manusia tidak tahu akan masa depannya. Di sini katakan melihat segala sesuatu ada orang yang binasa dalam kesalehan dan kefasikan dalam hidup dan kejahatan. Saya waktu di Vancouver, waktu musim dingin baru tidur, juga tidak ada salju, tetapi pada waktu malam tidur seluruhnya salju. Siapa yang bisa melakukan demikian? Tidak ada orang yang sanggup melakukannya, hanya Tuhan. Segala sesuatu adalah dalam kuasa Tuhan. Kita melihat di subtema kedua, ayat 23. Hikmat dan kebenaran. Kita tidak bisa tahu. Kita tidak bisa berpegang apa yang sesungguhnya hikmat. Walaupun kamu tahu, tapi kamu tidak bisa mengetahui seluruhnya. Ini adalah yang telah diuji oleh pengkhotbah. Di sini dikatakan, jangan merasa yang baik itu bisa mengubah akan dunia ini. Hikmat dan kebenaran kita harus mencarinya, tetapi itu sungguh yang susah karena kita tidak tahu sesungguhnya apa yang dimaksud dengan hikmat dan kebenaran. Hikmat dan kebenaran dan keadilan juga itu susah untuk menjadi patokan yang tepat. Kalau kita mencari akan hikmat, susah untuk didapatkan, menemukannya. Tetapi sesuatu yang menjadi keputusan bahwa setiap orang adalah bodoh dan juga berdosa. Saya tidak punya waktu untuk meneliti segala sesuatu. Ayat 15, dalam hidupku yang sia-sia aku menemukan hal itu, ada orang yang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang yang fasik yang hidup dalam kejahatan. Ada orang fasik yang juga binasa. Jadi kamu tidak tahu apa itu kebenar saleh. Jadi di sini kalau kamu saleh, janganlah terlalu saleh. Ayat ke-7, jangan terlalu fasik, jangan terlalu bodoh. Kamu terlalu fasik itu sangat bahaya. Jadi kalau kamu berbuat jahat itu sangat berbahaya, dalam bahaya. Jadi di sini janganlah dikatakan terlalu fasik dan janganlah terlalu bodoh. Mengapa kamu untuk jangan berbuat fasik? Karena engkau akan mati. Ayat 14, adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Jadi
kamu berbuat fasik, orang terjatuh, kamu juga terjatuh. Kalau kamu tahu orang terjatuh, maka kamu harus segera berhenti melakukannya. Jangan memanjakan diri sendiri. Dan juga janganlah kamu merasa dirimu sangat baik dan terus terlalu terlewat batas untuk melakukan dan melihat orang yang jahat. Kamu harus menghentikannya. Di sini di sini juga dikatakan jangan terlalu fasik, jangan terlalu bodoh, jangan terlalu saleh. Sebab dikatakan kita juga orang yang takut akan Tuhan juga tidak akan luput dari kedua-duanya ini. Sebab kenapa? Karena kita tidak tahu apa itu baik, apa itu hikmah. Kita tidak tahu bahwa kita telah bersalah atau rusak. Kita tidak tahu untuk kalau kita takut akan Tuhan, semua itu akan kembali, akan luput dari kedua-duanya. Dikatakan karena kesimpulannya, karena hatimu tahu bahwa engkau juga kerap kali untuk mengutuki orang lain. Hikmat memberi orang memiliki lebih banyak kekuatan daripada penguasa dalam kota. Dan di ayat 20, sesungguhnya di bumi tidak ada orang saleh yang berbuat baik, tidak ada orang yang saleh yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Di sini juga memberitahukan kepada kita, para kaum saudari, jangan untuk memperhatikan segala perkataan orang, sebab kamu pun tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu sebagai pemimpin, kamu mendengar Lauming Pastor Joshua tidak baik, pastor tidak bisa main drama. Kamu memberitahu karena aku berkata, ya oke lah. Tetapi dalam hatiku juga mengata Lauming tidak baik. Orang juga demikian. Kamu jangan terlalu serius. Terlalu serius tidak baik. Saya mengambil keputusan ayat 23 sampai dengan 29. Orang bodoh itu ada kemalangan. Orang yang berhikmat dikatakan orang berhikmat juga belum tentu mendapatkan, tetapi orang bodoh ada kemalangan. Dikatakan, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Seperti di ayat 26 dikatakan, aku menemukan sesuatu lebih pahit daripada maut. Perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Dikatakan masih dicari tetapi tidak kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tidak dapat kudapati seorang perempuan di antara mereka. Di sini aku tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Tapi satu yang bisa di sini tidak menemukan di sini cuma pengkhotbah bisa
hanya melihat hanya ini yang kudapatkan, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Tuhan menciptakan manusia itu baik, tetapi setiap orang telah banyak dalih. Mengapa kita bertanya pada kita sendiri, mengapa kita demikian? Karena kita telah tidak lurus, kita telah berbelok. Mengapa demikian? Untuk mengetahui Tuhan, agar Tuhan menyuruh kita akan mengetahui kita adalah manusia, tetapi Tuhan di langit. Kita harus tertuju pada Tuhan. Sampai di sini. Mari kita全运行，就像你现
Kudus, kami menyambut Engkau untuk berdaulat di dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat di hidup kami. Saudara semua, kita percaya Tuhan itu baik, dan kita memuji Tuhan kita. Kita percaya di masa konflik ini Tuhan akan membuat satu yang indah dalam hidup kita. Di dalam segala sesuatu kita memuji Tuhan, sebab kita percaya Tuhan itu baik. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami memuji Engkau. Di masa konflik Engkau menjaga diri kami. Sehingga kami memuji Engkau agar kami tidak untuk terus giat-giat bekerja, sehingga ada perubahan di atmosfer sekarang. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami memuji Engkau di masa sekarang. Engkau Tuhan Yesus, Engkau yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan, Engkau Allah yang maha tinggi. Roh Kudus, Engkau yang berdaulat sekarang juga. Engkau yang berkuasa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami memuji Engkau. Kami menyembah Engkau. Tuhan, di pagi hari ini kami melihat agar sesuatu bahwa kami tidak tahu akan masa depan kami, bahkan hidup kami pun kami tidak bisa untuk di waktu berdoa. Saya melihat saudara-saudara semua, kamu merasa hari-harimu merasa baik, tetapi kamu melihat hari ini terbaik. Walaupun di masa konflik ini kamu terus penuh dengan mendengar suara-suara kepahitan. Saudara yang di online, saudara-saudara semua, kalau ini adalah kamu, saya mengundang kamu meletakkan tanganmu di dadamu, di atas hatimu. Sekali lagi datang di hadapan Tuhan. Untuk janganlah mengatakan mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Di masa yang sulit ini kita lebih banyak lagi merenungkan. Kita berdoa pada Tuhan. Kita mengaku bahwa apa yang kita pikirkan itu sangat terbatas, ada keterbatasan, dan bahkan hikmat yang dari Tuhan pun kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Yesus, kami tidak sanggup untuk menanggung semua ini. Saya mengaku tidak bisa menanggung akan konflik ini. Saya mengaku saya tidak bisa untuk menanganinya. Yang kami tangkap hanya rasa keamanan, rasa aman kami. Banyak segala sesuatu kami tidak bisa berserah. Yesus, kami percaya akan Engkau, tetapi kami tidak bisa menyerahkan semua ini, melepaskan semua ini.
Engkau tahu ini kelemahan kami. Yesus, di masa sekarang Engkau ingin agar hari-hari akhir kami, Engkau ingin kami hanya Engkau satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Dan segala sesuatu yang bukan dari Engkau ingin mengubah, memperbaharui kami. Roh Kudus, mohon Engkau membantu kami. Kami tidak sanggup, kami tidak bisa, kami lemah, kami tidak berdaya. Bahkan kami melakukan banyak sekali yang Engkau tidak berkenan. Kami membelok. Tuhan, tolonglah kami. Kami perlu akan Engkau. Roh Kudus, jamalah setiap saudara-saudari kami dimanapun berada, yang meletakkan tangannya di atas hatinya. Pada saat kami melihat kebenaran dan terang ini, terang-Mu memimpin kami, mengarahkan hati kami, agar kami punya jalan keluar. Oh Yesus, pada saat Roh Kudus, mohon Roh Kudus lebih dalam lagi untuk masuk dalam kami, bukan hanya dimanapun kami berada. Saya menerima. Tuhan ingin kita bisa melepaskan. Saya merasa juga melihat ada saudara merasa dulu lebih baik daripada sekarang. Dulu kamu merasa sangat baik dan juga punya banyak kekayaan, bisa makan minum bersama orang, tetapi saya mendengar Tuhan memberitahukan kita untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan. Pada saat harimu yang mujur, kamu bersukacita, bergembiralah pada hari mujurmu, dan hari yang malang ingatlah. Roh Kudus, sepertinya di masa-masa ini penuh dengan hari kemalangan, tetapi di sini Tuhan menyuruh kita untuk ingatlah pekerjaan Tuhan. Tuhan, bukalah mata rohani kami. Kami berterima kasih. Ya Tuhan, kami tidak tahu akan hari esok. Kami merasa kami berhikmat, tetapi hikmat itu adalah milik-Mu. Tuhan, bukalah mata rohani kami. Tuhan, kami merasa di jalan yang benar, tetapi sesungguhnya kami telah berbelok. Banyak segala sesuatu di masa yang akan datang, tidak satu pun yang bisa kami tahu. Tetapi yang aku hanya tahu, Tuhan pasti akan memimpinku. Aku tidak tahu apa yang terjadi akan masa depanku, dan susah untuk dimengerti. Tetapi hanya satu, Tuhanlah yang berkuasa untuk hari yang akan datang. Dia pasti
akan menuntun arahku. Banyak perkara, tetapi sungguh aku tidak tahu. Tuhan, kami tahu, Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa atas langit dan bumi. Tuhan, di hari ini memberitahu kami segala di dunia ini tidak ada satu pun orang yang tidak berdosa, termasuk kami orang Lewi. Di sini untuk mengetahui bahwa untuk takut akan Tuhan. Dan di sini kita berdoa bahwa sering-sering perkataan yang kita ucapkan kerap kali mengutuki orang lain. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Kita setiap orang sering menghakimi orang lain, sering mengutuk orang lain. Kita sering-sering mempunyai pikiran yang negatif. Mohon Tuhan, kita berdoa untuk kita. Tuhan, ampunilah aku sering mengatakan orang lain. Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang selalu memberi kesempatan bagi kami. Tuhan, seringkali kami mengira kami berbuat baik, tetapi sesungguhnya di dalam kami adalah fasik. Di dunia ini, di bumi ini tidak ada satupun yang saleh, termasuk saya sendiri, kami sendiri. Seringkali kami di sini juga sering mengatakan orang lain, bahkan mengutuk orang lain. Di hari ini Engkau mengatakan Engkau menciptakan kami, sesungguhnya itu adalah saleh. Engkau menciptakan kami adalah sesungguh yang baik, dan bahkan Engkau mengajar kami untuk mengertikan pekerjaan-Mu. Tuhan, bukalah hati kami untuk melihat pekerjaan-Mu, melihat pekerjaan-Mu. Walaupun dalam
pekerjaan-Mu di dalam hidup kami maupun di seluruh dunia ini. Tuhan, kami lebih dalam lagi untuk percaya mengandalkan Engkau. Allah adalah Allah yang Dia Tuhan, Engkau yang berkuasa atas segala sesuatunya. Kita berdoa mohon Tuhan memberikan hikmat-Nya di dalam hidup kita. Kita mohon hikmat Allah diberikan di dalam hidup kita. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembira, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga pada hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Di masa yang malang, kita harus ingat, kita harus melihat apa yang terjadi. Pada saat yang mujur, kita juga harus menikmati akan kemujuran yang Tuhan berikan pada kita. Di masa yang malang, kita harus memperhatikan Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan memberikan kita ada hari mujur, ada hari malang. Tuhan memberikan kita untuk mengalami kita segala sesuatu, supaya kita tidak dapat menemukan segala sesuatu masa depan kita. Ini dijadikan Tuhan bagi kita. Baik di hari yang mujur atau yang malang, kita tidak bisa yang kita mengendalikannya. Kesimpulannya yaitu kita harus taat, tunduk di bawah kuasa Tuhan, di bawah tangan Tuhan. Segala sesuatunya itu dari Tuhan. Manusia sangat terbatas. Orang Yahuda di zaman Persia, dia tahu dia sangat terbatas. Hari yang mujur, hari raja-raja, seharusnya mereka menikmati hari kemujurannya. Sekarang masa malang, hari yang malang, seperti kita di masa-masa yang malang ini, kita harus mengingatkan. Kita harus ingat bahwa segala sesuatu ini adalah pekerjaan Tuhan. Kita harus taat di bawah Tuhan. Di masa mujur, kita bisa menikmati. Di masa malang, kita mengingatkan Tuhan. Kita ingat akan Tuhan. Kita taat di bawah kuasa Tuhan. Segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang membengkokkan, tidak ada siapapun yang bisa meluruskan. Di sini bukan jadi satu perbandingan. Israel, mereka diruntuhkan, mereka dalam kemalangan, bahkan dalam hidup mereka tidak ada keamanan. Pengkhotbah memberitahukan, ini segala sesuatu adalah dari Tuhan.
apa yang baik, apa yang tidak baik. Bagi kita melihat ini tidak baik, bagi orang Yahuda melihat itu tidak baik. Tetapi itu segala sesuatu itu adalah dari Tuhan. Manusia tidak bisa mengubahkannya. Hanya yang bisa kita lakukan yaitu tahu akan kita sendiri fasik, kita karena kita berbuat dosa. Tuhan melakukan segala sesuatu memberi kita yang baik, tetapi kita sendiri yang berbelok. Saatnya sekarang kita kembali kepada Tuhan. Saudara semua, mari kita bangkit bersama, kita berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan menciptakan kita itu sangat baik. Tetapi manusia seringkali berdalih kita membelok. Ini bukan salahnya Tuhan. Tuhan menciptakan kamu itu saleh. Tetapi kita perlahan-lahan merasa diri benar sendiri, melakukan keinginan sendiri, kan kelakuan kita telah di luar batas dan terjatuh juga, terlalu terjatuh. Kita mengira kita bisa untuk mengendalikan segala sesuatu, untuk berkuasa atas masa depan dan mengatur masa depan kita. Tapi segala sesuatu ini adalah sia-sia. Kita tidak bisa mengubah. Seperti orang Yahuda di masa zaman Persia, jajahan Persia, yang hanya bisa mereka lakukan yaitu taat pada Tuhan. Melihat pekerjaan Tuhan, agar kehendak Tuhan digenapi. Dan yang sendiri yang bisa dia lakukan yaitu kembali kepada Tuhan, agar kita kembali berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Mohon Tuhan untuk meluruskan kita. Kita tahu kita telah dibengkokkan dan kita berbuat fasik. Di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Juga di sini dalam 1000 tidak ada satu pun ditemukan di antara laki-laki, tidak ada diketemukan perempuan. Di sini diberikan di sini tidak didapati seorang laki-laki di antara 1000 dan tidak didapati seorang perempuan di antara Tuhan. Pengkhotbah mengatakan aku ingin mencari yang baik, tetapi tidak didapati. Hanya satu yang bisa dilihat, yang didapati, yaitu bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur. Tetapi manusia mencari banyak dalih. Saudara semua, kita di hadapan Tuhan merenungkan kembali. Kita jangan merasa diri kita adalah orang yang benar, orang yang jujur. Sesungguhnya kita adalah tidak baik dan juga orang yang dibelokkan. Agar kita jangan terus untuk berbelok, dibengkokkan. Kita datang di hadapan Tuhan, mohon Roh Kudus untuk membantu kita. Segala sesuatunya ada di tangan Tuhan. Mohon Tuhan menyanggah kita, memulihkan kita, agar Tuhan meluruskan kita kembali, bukan
dengan cara kita sendiri, tetapi agar Tuhan yang mengubah kita. Kita taat di bawah bimbingan Tuhan. Walaupun di masa hari ini, hari-hari di masa konflik ini, hati kita berbalik kepada Tuhan. Kita tidak menggerutu, kita hanya untuk kembali bertobat, berharap pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, mencari Tuhan, agar kehendak Tuhan digenapi. Allah Bapa Surgawi, Engkau yang dibengkokkan Engkau, tidak ada yang bisa diluruskan oleh manusia. Tuhan, hati kami berbengkok. Sekarang kami lepaskan diri kami sendiri. Kami hanya berharap pada Engkau. Roh Kudus, mohon dalam Yesus Kristus berikan kami hidup yang baru dan roh yang baru. Perbaharuilah kami agar dalam bimbingan Tuhan, dalam kasih, dalam karunia Tuhan, dengan tangan-Mu agar kami diluruskan. Bukalah hati kami, bukalah mata kami agar kami yang bisa lihat, bukan hanya melihat di bawah matahari, sebab segala sesuatu di bawah matahari adalah sia-sia. Itu bukan yang kekal. Tetapi kami berharap pada Tuhan Surgawi, di atas matahari, tempat kediaman Tuhan, semayamnya Tuhan. Tuhan, Engkau berkuasa atas segala sesuatunya, berkuasa atas kehidupan kami setiap orang, berkuasa atas masyarakat dan negara kami. Tuhan, Engkau berkuasa atas bumi. Kami berharap pada Engkau. Kami mengandalkan Engkau, agar kami takut akan Engkau, agar kami jangan terlalu fasik, dan jangan perilaku kami terlalu berhikmat. Mohon Engkau karunia-Mu agar kami berbalik kepadamu dan takut akan Engkau. Berkatilah hari-hari kami. Setiap hari kami ada di tangan-Mu. Kita angkat tangan kita agar kita serahkan hari-hari kita di tangan Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu hari kami bagaimana, dan juga kami tidak tahu akan masa depan kami, tetapi kami serahkan kepadamu. Kami hanya percaya akan Engkau, agar kami takut akan Engkau. Tolonglah kami, berkatilah kami. Engkau ubahlah kami, ubahlah masyarakat ini. Engkau yang berkuasa atas segalanya. Kami mengandalkan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Doa.